Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko. Salam kopi enak. Hari ini aku mau coba untuk memenuhi request seorang subscriber yang minta untuk direview V60 Dripper tapi dengan 3 bahan yang berbeda. Jadi aku mau bikin review V60 Dripper yang bahan glass, bahan stainless steel, dan juga bahan yang plastik. Kita akan buat perbedaannya seperti apa sih? Untuk biji kopinya kita kembali lagi akan menggunakan biji kopi dari Toraja Cornell Coffee dari Yogyakarta, menggunakan Arabica Pulu-Pulu. Green bean kopi ini dikirim ke kedai kopi Coffee di Pulau Mas dan di roasting di sana oleh Ko Martin. Yang pasti satu hal yang paling penting adalah kita akan melakukan review ini dengan semua dilakukan metode yang sama, baik teknik penyeduhan yang sama, tingkat suhu air yang sama, green size dari biji kopi yang sama. Saya akan coba melakukan teknik penyeduhan yang sama dan yang pasti simple, kita buat simple tapi tetap resepnya merupakan resep dari seorang barista yang cukup terkenal. Namanya adalah Veronika Galova Vesela, seorang barista dari Slovakia. Saya pernah membahas teknik penyeduhan beliau di video saya yang lama. Kalian bisa follow Instagramnya Veronika Galova Vesela. Veronika adalah seorang langganan juara dari Barista and Brewers Championship sekitar tahun 2014 sampai 2018 di Irlandia, Hongaria, Serbia, Czechnya, dan yang pastinya di Slovakia. Resepnya adalah 1:1:1. Jadi hanya akan ada 3 kali pouring dengan komposisi air yang sama dan suhu yang sama. Yang kita bandingkan nanti adalah tingkat kestabilan suhunya, ya. Karena yang satu bahan gelas, yang satu bahan stainless steel, yang satu bahan plastik. Sebenarnya ada satu lagi yaitu bahan keramik. Tapi hari ini kita cukup hanya menggunakan 3 bahan dari V60 Dripper. Dan kita akan buktikan mana yang lebih stabil suhu airnya, mana yang memiliki heat distribution yang terbaik, mana yang memiliki heat retention yang terbaik. Yang pasti kita membutuhkan biji kopi dari produsen yang terbaik. Lalu yang kedua, kita membutuhkan roaster yang terbaik, karena percuma biji kopinya bagus, tapi roastingnya tidak bagus. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah baristanya yang terbaik. Oke, kita akan menggunakan Latina Sulawesi ya, USB Coffee Grinder. Kita akan menggunakan tingkat kehalusan medium. Saya akan pakai 4 klik di Latina Sulawesi ini. Untuk review Latina Sulawesi versi saya, bisa menonton video saya di channel ini ya. Untuk kali ini kita hanya menggunakan 10 gram biji kopi saja ya. Halo, kita cari 10 gram ya. Oke, kita masukkan ke hoppernya. Oke, kita tinggal pencet deh. Asik. Anti pegel-pegel. Oke, kita siapkan coffee servernya. Yang pertama kita coba menggunakan yang bahan gelas ya. Oke, siapkan filter papernya. Suhu air sama-sama 90 derajat Celcius. Kita pre-wet dulu filter papernya ya. Setelahnya kita buang air cuciannya. Oke, masukkan bubuk kopinya. Oke, kita mulai.
Langsung kita ukur ya. Oke, siapkan servernya. Kedua, kita akan menggunakan dripper dari stainless steel. Kalau ini praktisnya kita tidak perlu menggunakan paper filter ya, karena dia punya pori-pori sangat tipis, jadi kita tidak perlu menggunakan paper filter. Masukin bubuk kopinya. Oke, kita mulai. Oke, kita langsung ukur ya. Oke, yang ketiga, siapkan servernya. Kita akan menggunakan dripper plastik, filter papernya ya. Di pre-wet dulu. Oke, buang airnya. Oke, tuang bubuk kopinya. Oke, start. Oke. Oke, langsung kita ukur ya. Kita sudah selesai melakukan percobaan ya. Seperti yang kalian tadi lihat kan, itu benar-benar tanpa settingan, benar-benar diukur, begitu langsung selesai diseduh ya. Dan dari hasilnya adalah yang menggunakan bahan glass atau kaca itu ada di angka 61,8 derajat Celcius ya. Yang dengan bahan stainless steel ada di suhu 59,3 derajat Celcius. Dan yang agak mengejutkan buat saya pribadi adalah ketika hasil seduhan dari yang bahan plastik malah itu yang paling tinggi, ada di 68,1 derajat. Jadi waktu diseduh pertama kali sama-sama menggunakan suhu air 90 derajat Celcius dengan waktu penyeduhan yang sama, dengan teknik pouring yang sama, dan langsung diukur begitu selesai diseduh. Dan ini adalah temperatur suhu air hasil seduhan. Jadi justru malah yang hasil menggunakan plastik malah panasnya kok malah lebih terjaga. Ya kan, malah lebih tinggi di antara yang lainnya. Yang kedua bahan gelas, dan yang ketiga adalah bahan stainless steel. Awalnya saya berpikir bahwa yang paling terjaga panasnya justru malah yang stainless steel, karena kan besi, penghantar panas yang paling baik daripada gelas ataupun plastik. Tapi kembali lagi, kita harus hati-hati dengan perbedaan antara heat distribution dan heat retention. Jadi agak berbeda antara penahanan panas dan penghantaran panas. Kita sekarang akan coba untuk review ada nggak sih perbedaan rasanya antara ketiga jenis dripper tadi.
ya. Tapi sekali lagi, saya hanya seorang home brewer, saya bukan Q-grader, ahli kopi atau barista. Jadi harap maklum ya, coffee lovers, kita sama-sama belajar ya. Nah, ini memang 3 gelas yang berbeda, maka itu saya mencicipi ini kurang lebih di suhu yang kurang lebih sama ya, suam-suam kuku, hangat-hangat tipis ya. Jadi hasilnya kurang lebih sama. Kita akan coba dari hasil seduhan dari dripper yang berbahan gelas atau kaca, ya. Saya sudah membuat review Arabica Pulu-Pulu dari Toraja Cornell Coffee ini yang dari Yogyakarta. Dan ini memang ya hasilnya memang cukup stabil di lidah saya, yaitu benar-benar apa sih? Citrus dia. Dia rasa orange-nya tuh cukup kuat banget. Tingkat acidity-nya juga sangat low, tapi memang tingkat manisnya memang lebih menonjol, ya, segar banget, fresh, dan ada aroma floralnya ya. Ini rasanya dengan resep yang kita gunakan tadi, memang agak sedikit light banget, karena perbandingannya 1:15, dan kita hanya menggunakan 10 gram biji kopi. Oke, kita minum air putih dulu ya, untuk membersihkan palet saya. Oke, yang kedua kita akan coba hasil seduhan dari bahan stainless steel. Ya, ini yang paling cepat dingin ya, di coffee servernya. Kita coba ya. Ini ada sedikit perbedaan dari yang berbahan gelas. Karena pertama, untuk stainless steel ini tadi kita tidak menggunakan sama sekali paper filter. Karena yang berbahan dasar stainless steel itu memiliki pori-pori sebagai saringannya ya. Jadi air dari hasil ekstraksi bubuk kopi benar-benar tersaring dengan baik. Tapi yang jelas ini memberikan karakter yang agak berbeda dari hasil saringan dengan menggunakan paper filter. Karena salah satu keunggulan dengan menggunakan paper filter itu adalah minyak kopinya juga ikut tersaring. Jadi hasilnya akan lebih clean, lebih bright, lebih light dengan menggunakan saringan paper filter. Sedangkan yang menggunakan stainless steel ini yang pasti ekstraksinya akan lebih strong. Oke ya, kita minum dulu. Sekarang kita coba hasil seduhan dengan menggunakan yang bahan plastik ya. Bahan yang paling murah, tapi malah temperaturnya yang paling panas di coffee servernya tadi ya. Kita coba ya. Wow, ini juga sebenarnya hampir 11-12 sih hasilnya antara yang plastik dengan yang bahan gelas. Jadi rasa citrusnya yang cukup menonjol dan juga acidity-nya dan bitterness-nya sangat low. Jadi kalau ditanya menurut saya mana dripper V60 yang terbaik di antara 3 ini ya, karena kita tidak memakai yang bahan keramik. Kalau pilihannya jatuh di saya di antara 3 dripper ini, saya akan memilih yang berbahan dasar glass atau kaca. Kalau saya menggunakannya di rumah. Sedangkan kalau saya bepergian, saya sudah pasti akan membawa yang plastik. Karena supaya mengurangi resiko pecah. Tapi kalau untuk alasan bepergian dan mau praktis, saya sudah pasti pilih yang stainless steel. Karena apa? Yang pasti bahannya kokoh dan kuat, dan saya tidak perlu membawa paper filter. Jadi benar-benar sangat praktis, tinggal tuang, selesai. Nah, bagi teman-teman coffee lovers kalian yang nonton video ini, please komen hasil eksperimen kalian, hasil pengalaman kalian. Kita sama-sama belajar, kita sharing ilmu supaya kita sama-sama pinter. Bagaimana pengalaman kalian dengan V60 dripper yang menggunakan keramik, menggunakan glass, menggunakan stainless steel, atau yang plastik. Bagaimana menurut kalian, dan kalau kalian lebih suka yang mana sih? Dan sebutkan alasannya kenapa. Dan dari semuanya itu, yang paling penting adalah kita wajib minum kopi enak.